Seorang gadis buang air besar di alam terbuka untuk pertama kalinya. Namun, ia dilirik oleh seekor ular kobra. Saat ia sedang asyik buang air besar, ular berbisa itu tiba-tiba menggigit pantatnya. Rasa sakit membuatnya terpental beberapa meter. Detik berikutnya, ia jatuh di atas seorang pria. Namun, saat ia menyadari dirinya sedang diintip oleh pria mesum itu, ia langsung menamparkan pria itu dengan keras. Melihat itu, Ye Wutian buru-buru menjelaskan, "Aku bukan orang jahat. Saat aku bangun, aku melihatmu sedang buang air besar di sini." Namun saat itu juga, bisa ular gadis itu tiba-tiba kambuh. Ye Wutian hendak membantunya mengeluarkan bisa ular. Tetapi gadis itu tiba-tiba mencegahnya. Tapi bisa ular kobra sangat kuat. Jika tidak dikeluarkan, kau akan mati. Begitu kata-kata itu terucap, gadis itu pingsan. Saat Ye Wutian kebingungan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ternyata itu adalah kakek gadis itu. Saat kakek melihat posisi mereka berdua, matanya langsung membelalak. Kemudian ia mengambil sabit, dan menebaskannya ke arah Ye Wutian. Namun detik berikutnya, sabit itu ditangkap oleh Ye Wutian dengan tangan kosong. Namun saat itu juga, gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Melihat itu, Ye Wutian buru-buru membuka celananya untuk mengobati gadis itu. Kakeknya langsung terkejut, lalu ia kembali mengambil sabitnya. Ye Wutian berkata dengan tenang, "Cucumu digigit ular kobra. Jika bisanya tidak segera dihisap, dia akan mati." Setelah berpikir sejenak, kakeknya mendorong Ye Wutian, "Kalau mau menghisap, biar aku saja." Tapi lukanya di pantat, karena harga diri cucunya, kakeknya akhirnya menyerah, dan membiarkan Ye Wutian yang menghisapnya. Ye Wutian melihat pantat yang sudah terkena bisa, lalu menghirup udara dalam-dalam, dan menghisap pantat tersebut. Beberapa saat kemudian, semua bisa ular telah dihisap oleh Ye Wutian. Beberapa jam kemudian, warna kulit gadis itu kembali merona. Li Xiaowan pun perlahan sadar, ketika kakeknya memberitahu Li Xiaowan, bahwa Ye Wutian yang menyelamatkannya kemarin, bahkan bisanya juga dihisap dengan mulutnya, dan obat di pantatnya juga dioleskan olehnya. Li Xiaowan langsung merasa sangat malu. Lalu ia berteriak pada Ye Wutian, "Bagaimana aku bisa menikah nanti?" Namun saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara dari luar. "Kakek Li, keluarlah." Ternyata ada orang yang datang menagih hutang pada kakeknya. Jika kakeknya tidak membayar, mereka akan menculik Li Xiaowan. Ternyata putra Tuan Tanah telah menyukai Li Xiaowan selama bertahun-tahun, tetapi selalu ditolak oleh Li Xiaowan. Karena bujukan tidak berhasil, Tuan Tanah menyuruh anak buahnya untuk menculiknya. Kakeknya berdiri di depan pintu dengan tubuhnya yang lemah, tetapi diangkat dengan satu tangan oleh Huzi. Saat Huzi baru saja memikirkan kakeknya, pintu kamar tiba-tiba dibuka. Ternyata itu adalah Ye Wutian. "Li Xiaowan adalah pasienku, hanya aku yang boleh menyentuhnya." Huzi melihat seseorang mencoba merebut istrinya. Begitu selesai bicara, dia hendak menyerang. Tiba-tiba Ye Wutian dengan cepat mengeluarkan segenggam debu, dan meniupkannya ke arah Huzi. "Untuk mengalahkanmu, aku hanya perlu meniup debu." Huzi langsung marah besar mendengarnya. Dia ingin menyerang, tetapi dihentikan oleh ayahnya, karena dia menyadari Ye Wutian sengaja memprovokasi Huzi. Namun, ketika Ye Wutian mengetahui bahwa kakek Li hanya berhutang 20.000 yuan kepadanya, dan ingin mengambil Li Xiaowan, dia merasa tidak percaya. Huzi melihat situasinya akan memburuk, dengan cepat mengepalkan tinjunya dan menyerang Ye Wutian. Namun, tinjunya baru saja sampai di depan kepala Ye Wutian. Detik berikutnya, Huzi tiba-tiba jatuh ke tanah. Ternyata Ye Wutian telah meracuni Huzi. Melihat itu, Tuan Tanah buru-buru memohon kepada Ye Wutian untuk melepaskan Huzi. Ye Wutian hanya mengangkat tangannya sedikit. Cahaya putih melesat ke kepala Huzi. Detik berikutnya, Huzi secara ajaib pulih dengan cepat. Tuan Tanah melihat Ye Wutian sangat misterius, dan memberitahu Huzi untuk tidak pernah memprovokasinya lagi. Setelah itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk mundur. 3 hari lagi mereka akan kembali untuk mengambil uangnya. Melihat itu, Li Xiaowan merasa lega. Namun, Li Xiaowan baru saja ingin bertanya kepada Ye Wutian, bagaimana dia bisa membuat Huzi tiba-tiba lumpuh. Ye Wutian menunjuk ke dadanya. "Apakah kamu ingin membuatnya lebih besar?" Namun saat itu, Li Xiaowan tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ternyata di sekolah, teman-temannya mengejeknya karena dadanya rata. Ye Wutian langsung merasa bingung. Keesokan paginya, Li Xiaowan datang ke depan pintu Ye Wutian. Dia memikirkan ejekan teman-temannya, dan tiba-tiba membuka pintu. "Aku ingin pembesaran payudara." Detik berikutnya, dia tiba-tiba melihat kakeknya di kamar Ye Wutian. Kakeknya hendak bertanya apa yang baru saja dia katakan. Tetapi detik berikutnya, Li Xiaowan langsung lari karena malu. Namun saat itu, di dekat batu, Li Xiaowan tiba-tiba tersandung batu. Gadis itu, hanya karena dadanya kecil, mencari pria asing untuk membesarkan payudaranya. Hanya karena dia setiap hari diejek sebagai gadis berdada rata. Jadi dia mencari Ye Wutian untuk membesarkan payudaranya. Namun begitu masuk, dia bertemu dengan kakeknya. Ternyata Ye Wutian sudah pergi pagi-pagi.
untuk mencarikan ramuan pembesar payudara untuknya. Li Xiaowan langsung merasa sangat malu, dan buru-buru lari keluar kamar. Begitu keluar, dia tersandung batu. Namun, detik berikutnya, Ye Wutian kebetulan kembali dari mencari tanaman obat. Li Xiaowan jatuh tepat di atas Ye Wutian, dan secara tidak sengaja menyentuh luka di bokongnya. Kemudian Ye Wutian menunjukkan ekspresi rakus. Aduh, aku harus memijatmu lagi sampai lukamu kambuh. Asteris 1 detik kemudian asteris. Celana Li Xiaowan tiba-tiba melayang di udara. Setelah dipijat, meskipun tubuhnya terasa ringan, Li Xiaowan masih mengumpat Ye Wutian dalam hati. Mesum, menjijikkan. Tapi saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Ternyata itu Tuan Tanah. Kakek tampak terkejut, karena utang kakek sudah lama lunas. Ternyata tujuan Tuan Tanah datang adalah untuk meminta maaf kepada kakek, sekaligus menjodohkan Huzi dengan Li Xiaowan. Tapi saat itu, Li Xiaowan tiba-tiba ditarik Ye Wutian ke dalam pelukannya. Dia wanitaku, suruh cucumu melupakannya. Li Xiaowan hendak memarahi Ye Wutian. Merasa mereka berdua mungkin memang benar-benar berpacaran, jadi dia menyerah. Lalu Tuan Tanah keluar dari ruangan dengan kecewa. Sementara itu, Li Xiaowan bertanya pada Ye Wutian, apakah dia benar-benar bisa membuatnya membesar? Ye Wutian mengeluarkan ramuan obat yang sudah direbusnya. Aroma obat langsung tercium, tapi obat ini bukan untuk dimakan, melainkan untuk pijat. Demi masa depannya, Li Xiaowan terpaksa menahan perilaku tak tahu malu ini. Setelah dipijat beberapa lama, Li Xiaowan merasa sangat lelah. Namun, saat Ye Wutian sedang membuat ramuan obat, Li Xiaowan tiba-tiba masuk. Ternyata wabah telah melanda desa. Kakek menyuruh mereka segera pergi. Ye Wutian terkejut mendengarnya. Belum sempat dia berpikir, Li Xiaowan menariknya keluar. Begitu keluar, mereka dihentikan oleh petugas karantina. Demi keselamatan kalian, kalian harus segera pergi ke zona karantina. Ye Wutian hendak melawan, tapi sedetik kemudian, tiba-tiba pistol bius diacungkan ke kepalanya. Mereka yang melawan akan langsung ditangkap. Melihat itu, Ye Wutian menyerah. Sesampainya di zona karantina, Ye Wutian kebetulan mendengar dari luar jendela, para dokter sedang membahas wabah tersebut. Maka dia memutuskan untuk menemui dokter. Begitu keluar, dia dihentikan oleh seorang dokter. Kau siapa? Cepat kembali. Ye Wutian belum pernah bertemu dokter yang begitu kasar. Namun, saat mereka berdua bertengkar, asteris 1 detik kemudian asteris. Tiba-tiba terdengar suara, ada keributan apa ini? Ternyata itu Dr. Wu senior. Tapi Wei Junzi masih terus berbohong, mengatakan Ye Wutian sengaja menyebarkan wabah. Namun Dr. Wu tidak mempercayainya. Apa kelakuanmu seperti seorang dokter? Mendengar itu, Ye Wutian langsung mengacungkan jempolnya. Tapi saat itu juga, Wei Junzi tiba-tiba melayangkan tamparan. Namun dengan mudah dihindari oleh Ye Wutian. Ye Wutian berkata dengan tenang, tahukah kau kegunaan anemerena dan budelja dalam pengobatan herbal? Wei Junzi tertegun mendengarnya. Ternyata khasiatnya untuk membersihkan panas dan menghilangkan peradangan. Khususnya untuk mengobati orang bermulut busuk seperti Wei Junzi. Wei Junzi langsung marah besar mendengarnya. Ia menarik kerah baju Ye Wutian dan hendak memukulnya. Ye Wutian hanya mengangkat tangannya sedikit dan menepis tangan Wei Junzi. Melihat itu, Dr. Wu langsung tahu bahwa Ye Wutian adalah seorang tabib. Dan saat ini rumah sakit sangat kekurangan tabib. Kemudian Dr. Wu segera membawa Ye Wutian untuk melihat pasien. Namun, sesampainya di ruang perawatan, wajah pasien sudah pucat pasi. Jika tidak segera diobati, ia akan langsung meninggal. Dr. Wu segera bertanya pada Ye Wutian, apakah ada cara untuk mengobatinya? Ye Wutian langsung memikirkan sebuah resep. Ia segera mengambil selembar kertas dan sebuah pena. Ma Huang 20 gram, ginseng 20 gram, Huang Lian 15 gram. Lalu ia menyerahkannya kepada Dr. Wu. Rebus dengan 3 liter air hingga menjadi 1 mangkuk. Minum 3 kali sehari. Namanya ramuan penyambung nyawa. Dr. Wu segera memerintahkan perawat untuk merebus obatnya. Namun, Wei Junzi masih mengira Ye Wutian hanya berlagak. Padahal sebentar lagi ia akan malu sendiri. Ye Wutian berbalik dan menatapnya. Apakah kau mengalami pembengkakan di kaki, kesulitan buang air kecil, dan sering mati rasa di bagian bawah tubuhmu, dan juga impoten? Pada saat yang sama, perawat telah selesai merebus obatnya. Perawat kemudian memberikan obat tersebut kepada pasien. Detik berikutnya, wajah pasien kembali merona. Wei Junzi terkejut melihatnya. Lalu ia segera meminta bantuan Ye Wutian untuk mengobati impotensinya. Dia adalah lulusan terbaik sekolah kedokteran, tetapi menderita impoten, pembengkakan di kaki, dan kesulitan buang air kecil. Dan karena impotensinya, ia ditendang istrinya dari tempat tidur. Namun ia tidak bisa mengobatinya sendiri. Maka ia hanya bisa memohon kepada Ye Wutian untuk mengobatinya. Namun detik berikutnya, ia ditolak mentah-mentah oleh Ye Wutian. Karena saat ia meminta Ye Wutian mengobati pasien tadi, Wei Junzi malah menuduhnya berlagak. Mendengar itu, Wei Junzi langsung merasa bodoh karena telah memohon tadi. Mengapa ia harus memprovokasi seorang tabib hebat? Melihat hal ini,
Kakek Wu langsung menyadari kalau Ye Wutian bukanlah orang sembarangan. Berkat resep obat Ye Wutian, wabah penyakit itu dengan cepat terkendali. Para penduduk desa pun berbondong-bondong berterima kasih kepada Ye Wutian. Namun saat itu juga, seorang wartawan datang untuk mewawancarainya. Ye Wutian menolak wawancara wartawan wanita itu, karena ia takut lokasinya terungkap, dan dikejar oleh musuh-musuhnya. Tapi bagaimana mungkin wartawan itu melewatkan kesempatan emas ini? Melihat hal ini, Ye Wutian terpaksa menggunakan cara yang kurang baik untuk menolak wartawan itu. Ia berkata dengan tenang, "Kalau kau bilang kau istriku, baru aku mau diwawancara." Wartawan wanita itu tertegun mendengarnya, namun ia tidak memberikan respons apapun. Ye Wutian menyadari kalau wartawan wanita ini punya banyak akal. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara. "Ada apa ini? Ramai sekali." Ternyata itu kakek Wu. Melihat hal itu, Ye Wutian segera bertanya kepada kakek Wu. Apakah kakek Wu yang memberitahu wartawan tentang keberhasilannya mengatasi wabah? Kakek Wu menjawab dengan serius. "Ini semua berkatmu. Aku harap kau akan terus menggunakan kemampuan medisimu untuk menyelamatkan lebih banyak orang yang sakit." Namun, Ye Wutian berpikir lain, karena ia sendiri sedang dalam bahaya. Saat itu juga, seorang wartawan mengarahkan kamera ke arah Ye Wutian. Melihat itu, Ye Wutian berkata, "Jangan rekam, serahkan kasetnya padaku." Setelah berdebat sejenak, tiba-tiba, Ye Wutian berteriak kepada wartawan itu, "Masuk ke kamarku sekarang juga." Wartawan wanita itu tertegun. "Apa yang kau inginkan? Apa kau mau melecehkanku?" Ternyata wartawan wanita itu telah terkena racun yang sangat berbahaya. Jika tidak segera diobati, nyawanya akan terancam. Penyakit ini sangat langka, dan hanya Ye Wutian yang bisa mengobatinya. Wartawan wanita itu mengira Ye Wutian sedang mengancamnya. Ia pun meminta bantuan kakek Wu. "Kakek Wu, apa penyakitku ini bisa disembuhkan?" Kakek Wu memeriksa tangan wartawan itu sejenak, dan hatinya terkejut. Jangankan mengobati, kakek Wu bahkan tidak tahu penyakit apa itu. Wartawan wanita itu terkejut, dan matanya berkaca-kaca. Akhirnya, ia pun masuk ke kamar Ye Wutian. Namun, agar Ye Wutian mau mengobatinya, ia harus menyanggupi permintaan Ye Wutian untuk mencari seseorang dan menyelidiki identitas Ye Wutian. Ternyata Ye Wutian telah menyadari ketidakbiasaannya melalui percakapannya dengan kakek Wu. Wartawan wanita itu tertegun. Mana ada orang yang tidak tahu identitasnya sendiri? Ternyata Ye Wutian hilang ingatan. Dia hanya ingat namanya sendiri, dan saat dia dibuang ke laut. Tapi dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Setelah mendengar itu, reporter wanita dengan segera menyetujuinya. Kemudian, Ye Wutian membawa semangkuk cairan obat. Selanjutnya, dia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti kaus kaki bau dari mangkuk. Sedetik kemudian, mangkuk obat tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Lalu Ye Wutian memerintahkan, "Masukkan kedua tanganmu, rendam selama 10 menit. Kemudian, reporter wanita memasukkan tangannya. Beberapa menit kemudian, tangan reporter wanita itu pulih dengan cepat. Saat reporter wanita itu pergi, dia bersumpah kepada Ye Wutian, "Hal yang kau minta, aku pasti akan menyelidikinya untukmu." Wu Lao ingin bertanya kepada Ye Wutian tentang hal itu, tetapi Ye Wutian menolaknya dengan halus. Melihat itu, Wu Lao hanya bisa memberitahu Ye Wutian bahwa latar belakang reporter wanita itu sangat menakutkan. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Wutian juga akan meninggalkan tempat ini. Li Xiaowan sangat berat hati melepasnya. Jadi, Ye Wutian berjanji kepada Li Xiaowan bahwa dia pasti akan mengunjunginya di sekolah nanti. Kakek hanya bisa menerima kenyataan ini. Tapi saat itu, tiba-tiba seseorang membuka pintu. Ternyata itu Huzi. Ye Wutian terkejut melihatnya. Detik berikutnya, Huzi tiba-tiba berlutut di tanah. "Tuan, terimalah aku sebagai muridmu." Tapi Ye Wutian tidak pernah berpikir untuk menerima murid. Melihat itu, Huzi menunjukkan rasa tidak tahu malunya. "Tuan, aku benar-benar ingin belajar darimu. Jika kau tidak setuju, aku akan terus mengikutimu." Li Xiaowan melihat itu, dan bergegas ke Huzi untuk menyuruhnya berdiri. Mendengar itu, Huzi segera menurut. "Nyonya benar, aku akan segera berdiri." Mendengar itu, Li Xiaowan langsung tersipu malu. Tapi saat itu, Huzi tiba-tiba mengeluarkan 2 juta. Asteris kalimat ini dihapus karena tidak nyambung dengan konteks dan terkesan vulgar. Asteris menderita penyakit wasir yang parah, dan resep obat wasir mencapai 200.000. Mendengar itu, reporter wanita langsung tidak bisa berkata-kata kepada Ye Wutian. Melihat dia enggan, Ye Wutian hendak pergi saat sedetik kemudian, tiba-tiba ditahan oleh reporter wanita. "Kau benar-benar bisa menyembuhkanku?" Mendengar itu, Ye Wutian menyuruh reporter untuk mengangkat bajunya. Kemudian, Ye Wutian dengan lembut menekan area ginjal reporter. Detik berikutnya, reporter itu gelisah karena merasa gatal. Sesaat kemudian, Ye Wutian menyadari gejala spesifik wartawan itu. Ternyata wartawan itu tidak hanya menderita wasir, tetapi juga impotensi dan gejala lainnya. Maka Ye Wutian mulai meresepkan obat yang tepat.
Da Huang 15 gram, GC 15 gram, Houpo 12 gram. Lalu dia menginstruksikan wartawan itu, rebus Houpo dan GC terlebih dahulu. Kemudian tambahkan Mang Xiao. Namun saat itu, Ye Wutian tiba-tiba mendorong wartawan itu ke lantai. Saat wartawan itu mengira dia akan bertindak tidak senonoh, Ye Wutian tiba-tiba menunjuk ke dinding di sebelahnya. Ternyata ada lubang peluru di dinding, dan orang yang menembak ada di luar. Wartawan itu terkejut saat wartawan itu hendak menelepon polisi. Tiba-tiba, sebuah pistol diarahkan ke kepalanya. Serahkan ponselmu. Melihat situasi ini, wartawan itu hanya bisa menyerahkan ponselnya. Pada saat yang sama, dua penjahat bersenjata masuk. Melihat ini, Ye Wutian tiba-tiba menunjuk ke arah wartawan. Aku tahu kalian mengincarnya, biarkan aku pergi. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Detik berikutnya, sebuah sepatu hak tinggi dilemparkan ke kepala Ye Wutian. Wartawan itu berteriak dengan marah. Kau mempermalukan semua pria, bahkan penjahat itu pun tampaknya muak. Dia menendang bahu Ye Wutian, dan mengarahkan pistolnya ke arahnya. Kau pecundang, membunuhmu akan mengotori tanganku. Melihat ini, Ye Wutian berkata dengan nakal. Kalau begitu jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi, agar tanganmu tidak kotor. Penjahat itu terdiam. Namun saat itu, penjahat itu memberitahu Ye Wutian, bahwa target mereka sebenarnya adalah Ye Wutian. Suasana menjadi sangat canggung. Wartawan itu tidak bisa menahan tawanya. Rasakan, itu karma. Tenang saja. Di hari kematianmu, aku akan membakar dupa untukmu. Namun, sedetik kemudian, Ye Wutian tiba-tiba memegang tangan wartawan itu, dan memasukkan 3 pil lumpur ke mulutnya. Wartawan itu langsung muntah. Bajingan, apa yang kau masukkan ke mulutku? Sedetik kemudian, Ye Wutian melambaikan tangannya. Tubuh para penjahat tiba-tiba menjadi lemas, dan mereka jatuh ke lantai. Para penjahat itu bingung. Ternyata saat para penjahat itu masuk, Ye Wutian diam-diam melepaskan sedikit racun di ruangan itu. Dan pil yang dimasukkan ke mulut wartawan itu adalah penawarnya. Dia menggoda wartawan itu hanya untuk mengulur waktu. Wartawan itu langsung mengerti. Lalu, Ye Wutian perlahan berjalan menuju para penjahat. Sebutkan 3 orang yang ingin membunuhku. Aku akan segera membebaskan kalian. Tapi kalian boleh saja tidak mengatakannya. Namun, yang tak terduga adalah, para penjahat itu justru menunjukkan kejantanan mereka. Cepat bunuh kami. Kami tidak akan memberitahumu. Namun, setelah mendengar itu, Ye Wutian tidak menunjukkan rasa khawatir sedikit pun. Dia hanya membuka kancing kerahnya dengan santai. Detik berikutnya, Ye Wutian tiba-tiba membuka bajunya. Pilih satu. Semuanya. Lihat siapa yang beruntung. Ternyata di balik bajunya penuh dengan racun. Namun, di dalamnya juga terdapat obat wasir. Mendengar itu, para penjahat langsung berkeringat dingin. Kemudian, Ye Wutian berjalan ke arah para penjahat, dan mengeluarkan kantong merah. Akan kucoba pada orang pemberani sepertimu. Ye Wutian mengayunkan kantong itu dengan kuat. Bubuk putih langsung memenuhi wajah penjahat itu. Namun, penjahat itu tidak menunjukkan gejala apapun. Saat mereka bertiga merasa lega, detik berikutnya, penjahat itu tiba-tiba bergairah. Penjahat yang tadinya lemah, tiba-tiba menjadi berenergi. Lalu, dia mencium temannya dengan mesra. Temannya sangat terkejut hingga topinya terlempar. Kemudian, para penjahat itu bergumul malu-malu. Melihat itu, wartawan buru-buru mencatat momen indah ini. Ternyata racun tadi adalah obat perangsang. Penjahat itu disiksa habis-habisan oleh temannya. Lalu, dia buru-buru menyebutkan orang di balik semua ini. Liu Fu dari grup Liu. Kami hanya pembunuh bayaran. Kami tidak tahu kenapa Liu Fu ingin membunuhmu. Mendengar itu, Ye Wutian memberi mereka penawarnya. Kali ini kubiarkan kalian pergi. Pergi sekarang. Para penjahat itu pun kabur terbirit-birit. Namun, setelah meminum penawarnya, tubuh mereka menjadi jauh lebih panas daripada sebelumnya. Ini pria paling bejat yang pernah kulihat. Dia bahkan tidak melepaskan temannya sendiri. Dia bahkan ingin membuka celananya di tempat. Namun, wanita di sebelahnya sama sekali tidak melirik. Ternyata mereka dikirim untuk membunuh Ye Wutian. Namun, Ye Wutian malah meracuni mereka. Dan racun itu adalah obat perangsang. Melihat itu, mereka buru-buru mengungkap dalangnya. Liu Fu dari grup Liu. Mendengar itu, Ye Wutian langsung memberi mereka penawarnya. Pergi, kali ini kubiarkan kalian hidup. Para penjahat itu pun melarikan diri. Namun, setelah meminum penawarnya, tubuh mereka justru semakin panas. Sementara itu, Wang Fanxi tiba-tiba memberitahu Ye Wutian bahwa tunangannya telah dijebak. Perusahaannya juga sedang diambang kebangkrutan. Ye Wutian memikirkan mantan tunangannya dan merasa sangat bersalah padanya. Dia pun bersumpah akan menemukan dalang di balik semua ini. Adegan berganti. Mereka tiba di rumah Wang Fanxi. Melihat perabotan mewah, Ye Wutian merasa itu semua tak berharga. Ia hanya bisa terpaksa tinggal di sini. Mendengar itu, Wang Fanxi langsung menendang Ye Wutian dengan kaki panjangnya. Lalu ia menggertakkan gigi dan berpikir dalam hati. Dasar menyebalkan, susah sekali bicara yang baik-baik. Tapi saat itu juga, Wang Fanxi tiba-tiba tersadar. Apa kau mau tinggal bersamaku?
Rona malu langsung muncul di wajah Wang Fansi. Lalu Ye Wutian berkata dengan tenang, "Tenang, aku akan menjaga diriku sendiri, dan berusaha agar kau tidak punya kesempatan mengambil keuntunganku." Wang Fansi langsung merasa sangat canggung mendengarnya. Melihat itu, Wang Fansi berniat untuk memerasnya. Sewa kamar sebulan 10.000, uang jaminan 20.000. Mendengar itu, Ye Wutian langsung naik pitam. Tanpa ia sadari, Wang Fansi belajar darinya. Sementara itu, si gendut Liu Fu dengan 3.000 selirnya, masih belum puas dikelilingi wanita. Namun, saat ia sedang bersantai, tiba-tiba ada telepon masuk. Dari telepon itu ia tahu bahwa Ye Wutian masih hidup. Liu Fu langsung berkeringat dingin mendengarnya. Melihat itu, anak buahnya buru-buru menyuruh semua selir pergi. Setelah telepon ditutup, tatapan mata Liu Fu langsung menggelap. Lalu ia menggenggam erat ponselnya dan bertanya, "Kalian yakin Ye Wutian sudah mati?" Anak buahnya menjawab dengan yakin, "Ye Wutian pasti sudah mati, karena dialah yang melakukannya sendiri dulu. Tapi sekarang Ye Wutian baik-baik saja, dan bahkan setiap hari berganti-ganti wanita." Anak buahnya langsung naik pitam mendengarnya. Tapi Liu Fu tidak peduli. "Aku perintahkan kalian, apapun caranya, harus lenyapkan dia. Kalau tidak, kita semua akan celaka." Sementara itu, tunangan Ye Wutian, Cheng Kexin, sedang diomeli ibunya di rumah. Ibunya ingin dia melupakan Ye Wutian, dan juga perusahaan Ye Wutian. Tapi Cheng Kexin yakin Ye Wutian masih hidup, dan perusahaan itu ia bangun sendiri. Ia tak mau menyerah begitu saja. Sementara itu, Ye Wutian juga merasa sangat kesal di rumah, karena ia tidak punya uang sepeser pun. Saat Wang Fansi baru sampai di rumah, Ye Wutian tiba-tiba tersipu dan berkata, "Pinjami aku uang." Wang Fansi langsung marah besar mendengarnya. "Makan, pakai, tinggal di tempatku. Apa kau mau aku yang menanggungmu?" Tapi Ye Wutian sama sekali tidak merasa malu. Mukanya sangat tebal. Melihat itu, Wang Fansi dengan kesal menyodorkan kartu kepadanya. "Hanya ada 8.000, hematlah." Tetapi 8.000 ini sangat berguna bagi Ye Wutian. Sangat berguna. Sementara itu, Liu Fu di kantor gelisah. Bahkan sekretaris cantik yang datang menggodanya tidak membuatnya tertarik sama sekali. Melihat ini, sekretaris cantik itu sedikit terkejut, karena Liu Fu dulu sangat menginginkannya. Tapi sekarang Liu Fu berubah drastis. Namun, tepat setelah sekretaris itu pergi, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar pintu. Ketika Liu Fu melihatnya, ia langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Ternyata itu Ye Wutian dengan dua wanita jelek. Liu Fu langsung ketakutan dan gelisah. "Ye Wutian, apa yang kau lakukan di sini?" Ye Wutian berkata dengan tenang. "Tidak ada, hanya melihatmu tampak lelah. Aku membawakan dua gadis untuk menghiburmu, Tuan Liu." Melihat ini, Liu Fu langsung terkejut. "Tuan Ye, lebih baik Anda sendiri yang menikmati barang-barang seperti ini. Aku lemas setelah bermain semalam." Liu Fu bingung karena selera Ye Wutian tiba-tiba berubah. Ia sama sekali tidak mengerti. Namun, saat itu, tubuh Liu Fu tiba-tiba terasa panas. Selanjutnya, Ye Wutian tiba-tiba mengunci pintu. Liu Fu ingin bertanya, tetapi detik berikutnya, kedua wanita itu tiba-tiba mengamuk dan menerjang Liu Fu.